Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Veronica Kristiani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membantu anak dalam mengelola emosinya. Jadi orang tua nanti dapat membantu anak untuk mengelola emosi yang dirasakan oleh anak. Sebetulnya manfaat dalam mengelola emosi anak itu sebetulnya apa sih bagi anak itu sendiri? Nah, manfaatnya adalah anak itu akan lebih mudah merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Kemudian anak juga akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi secara sosial ketika mereka bisa mengatur atau mengelola emosinya. Kemudian anak juga akan mampu untuk mencapai keberhasilan di dalam hidupnya bila dia mampu mengatur atau mengelola emosinya. Bagaimana orang tua membantu anak dalam mengelola emosinya? Yang perlu orang tua lakukan, yang pertama adalah orang tua perlu memperhatikan emosi yang ditampilkan oleh anak, baik secara verbal maupun nonverbal. Contohnya kadangkala anak suka mengatakan bahwa saya nggak apa-apa, saya baik-baik saja. Nah, kalau anak sampai mengatakan baik-baik saja, coba orang tua amati, cek apakah betul raut wajah atau bahasa tubuhnya juga menampilkan bahwa dia baik-baik saja. Kalau misalnya dia mengatakan baik-baik saja dan kita lihat bahwa oh mungkin dia sedang sedih atau mungkin sedang marah dan sebagainya, nah itu kita perlu tahu lebih dalam dan kita perlu amati betul-betul. Dengan kita mengamati emosi yang ditampilkan oleh anak, maka kita akan tahu apa yang dia rasakan. Selanjutnya, orang tua perlu mendekati anak untuk menemani anak dalam merasakan emosi itu. Nah, pada saat tadi kita sudah mengamati emosi yang dirasakan anak. Nah, ketika kita tahu bahwa anak kita sedih, kita perlu menemani mereka dalam merasakan kesedihan itu. Contohnya dengan mengatakan, ayah dan ibu ada di sini, ada di dekat kamu kalau kamu membutuhkan ayah dan ibu. Tapi kadangkala mereka nggak mau, mereka kalau lagi sedih mereka pengen sendiri. Ya sudah, nggak apa-apa, dibiarkan dulu sendiri, tetapi orang tua bisa menjamin bahwa mereka tetap mau membantu anak dan ada buat anak pada saat anak merasakan sedih. Kemudian orang tua dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak. Nah, pada saat mendengarkan, betul-betul perhatikan apa yang dia katakan. Perhatikan dengan full attention, dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi, tanpa menjudge gitu atau melabel sesuatu, atau buru-buru kita ingin memberikan nasihat. Didengarkan saja dulu, tetapi pada saat mendengarkan kita juga memberi respon. Responnya tentunya ya, oh ya seperti itu ya, misalnya seperti itu kan, oh seperti itu ya, lalu gimana, oh terus apa yang kamu lakukan dan sebagainya. Didengarkan saja, tidak perlu kita panjang-panjang menasihati, oh menurut ayah atau ibu begini dan sebagainya, tidak perlu begitu. Jadi di sini poinnya adalah kita bisa mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati. Artinya kita juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh anak kita. Dengan mendengarkan, maka orang tua jadi tahu apa sih sebetulnya yang terjadi pada diri anak kita, dan yang paling penting kita jadi tahu apa emosi yang dirasakan oleh anak kita. Setelah kita mendengarkan anak, maka anak kan berbicara dan kemudian kita bantu anak untuk menamai emosi yang dirasakan. Kenapa perlu membantu anak untuk menamai emosi yang dirasakan? Karena emosi itu kadangkala bercampur, kadangkala bisa terjadi tidak hanya sedih, bisa kalau anak mengatakan galau, itu kan, nah galau itu emosinya bercampur. Maka kita perlu klarifikasi, perlu identifikasi, kamu sedang sedih, atau marah, atau kecewa. Nah tujuannya sebetulnya apa? Tujuannya kalau kita membantu anak untuk mengidentifikasi satu persatu emosi, nanti anak akan lebih mudah untuk mencari penyebab dari emosi yang dirasakan. Dan kalau misalnya anak sudah tahu penyebabnya, maka dia akan lebih mudah juga untuk mencari solusi terhadap masalahnya dan emosi yang dirasakan tersebut. Selanjutnya, orang tua perlu menuntun anak atau membantu anak
untuk masuk kepada fase perubahan perilaku dan perubahan emosi. Nah, di sini dalam arti anak sudah bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya. Karena tadi apa? Karena tadi paham tentang emosinya. Nah, orang tua perlu memfasilitasi di dalam hal ini ya, perlu memfasilitasi anak bagaimana anak bisa merubah perilakunya dan merubah emosinya. Tentunya orang tua boleh memberikan ide, tetapi semua keputusan, semua hal yang menyangkut tadi anak adalah keputusan anak dan kemudian apa yang dia pikirkan dan dianggap benar dan dianggap mudah untuk dilakukan oleh dirinya. Sehingga semua hal perlu disetujui oleh anak. Jadi orang tua dan anak ini perlunya hanya diskusi, memberikan ide, dan kemudian nanti anak semua yang memutuskan dan dia merasa bahwa sebetulnya yang tadi didiskusikan oleh orang tua bisa nggak dijalankan. Dan dia komit nggak untuk menjalankan sehingga terjadilah perubahan perilaku. Secara umum, orang tua perlu membantu anak mengontrol apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan. Karena kita tahu sendiri kan informasi saat ini begitu banyak. Dan anak-anak kadangkala belum bisa memilah mana informasi yang penting atau mana informasi yang memberdayakan atau tidak memberdayakan buat dirinya. Sehingga orang tua perlu mengedukasi di sini. Kalau informasi itu ditonton oleh anak dan kemudian anak menjadi sedih, menjadi marah, menjadi tidak semangat, nah berarti anak perlu tahu mana tontonan yang bisa memberdayakan dirinya, membuat dia termotivasi dan sebagainya. Orang tua perlu mengedukasi sesuai dengan kebutuhan anak dan sesuai dengan umur anaknya, karena bisa terjadi tontonan itu tidak sesuai dengan usia anak. Nah, hal-hal inilah yang perlu orang tua lakukan supaya anak tidak terpengaruh oleh kondisi atau informasi-informasi dari lingkungan. Kalaupun memang terpengaruh, tetapi terpengaruh oleh hal-hal yang memberdayakan. Demikian hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk membantu anak dalam mengontrol atau mengelola emosinya. Saya terbuka pada masukan-masukan dari orang tua atau komentar, atau mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, silakan orang tua bisa komen melalui YouTube atau IG saya. Dan kalau misalnya ada saran atau masukan mengenai video-video konten-konten lain, silahkan teman-teman bisa memberikan masukan kepada saya. Dan saya berterima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah menonton video saya, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.